Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan bahas terkait dengan rapat dengar pendapat umum dengan istri dan juga kuasa hukum dari diplomat Arya Daru Pangayunan. Ada banyak foto-foto yang sensitif yang tidak bisa aku tampilkan, tetapi poin-poinnya di sini. Yang pertama adalah kita akan bahas dari beberapa kayak statement-statement yang dari awal-awal itu penuh dengan kejanggalan. Karena penemuan jenazah almarhum ADP sejak awal itu sudah di frame. Framingnya adalah dia mau mengakhiri diri sendiri. Kayak percakapan yang ada dalam video kayak Siswanto yang video viral pertama kali, kok dilakban sih? Foto pak, dilakban mulutnya. Mulutnya kok dilakban tuh? Foto pak, saya nggak mau nih. Ini adalah salah satu verbatimnya yang sebagai masyarakat menilai bahwa kok reaksinya cukup unik ya melihat kondisi seperti itu. Subjektif, tetapi ini adalah fakta yang sudah beredar di masyarakat. Pengakuan penjaga kos Siswanto kepada Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno, penjaga kos sejak sore sehabis Isya sudah tidur karena hari hujan dan baru terjaga atau bangun pukul 00.30 WIB dini hari ketika HP penjaga kos berbunyi dan melihat ada telepon masuk dari istri almarhum ADP. Nah, ini aku juga sebenarnya kemarin kelupaan tanya ya. Kan ada dua kali tuh kan Mbak Pita menghubungi Pak Siswanto ya. Katanya kan HP pertama nomornya udah nggak aktif, baru dapat yang kedua. Bagaimana nih Mbak Pita kok bisa mendapatkan nomor Pak Siswanto yang keduanya? Ini banyak yang termiskan sebenarnya. Kalau memang sudah ada atau ada informasi, tolong kasih tahu aku untuk bagian tersebut. Oke, itu adalah bagian yang pertama. Terus bagian yang kedua adalah penemuan almarhum sejak awal ada beberapa statement yang cukup kontroversial, misalnya Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi. Poin yang disampaikan dari tim kuasa hukum adalah pertama, temuan tidak ada yang signifikan, tidak ada tanda kekerasan, tidak ada pengerusakan, tidak ada yang mencurigakan, penjaga kos bertemu almarhum ADP pukul 22.15. Ini adalah statement yang sampai sekarang masih digantung. Maksudnya tidak ada klarifikasi dari pihak penyidik. Kan kita ketahui kalau dari keterangan Polda Metro Jaya bahwa di pukul 22.15 itu berarti ADP lokasinya masih berada di rooftop kantor Kemlu. Yang betul yang mana? Apakah ada yang salah ngomong atau ada indikasi-indikasi nggak kompak nih, karena banyak masyarakat yang masih yakin ini ada unsur pidananya. Mudah-mudahan Polda Metro Jaya di keterangan terbarunya nanti bisa mengklarifikasi nih Pak, terkait dengan statement dari Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi, terutama terkait dengan statement pukul 22.15 yang katanya penjaga kos sempat ketemu sama ADP. Berikutnya, ada foto-foto yang aku lihat di sini kondisi terakhir dari ADP yang memang bentuknya itu relatively rapih ya, karena ini menjadi salah satu kejanggalan dan juga penjelasan analisa dari tim kuasa hukum dan juga keluarga. Kalau memang dia melakukannya sendiri, kok dia kelihatan begitu rapih, nggak ada acak-acakan. Kesannya ini kayak orang yang sudah mempersiapkannya gitu loh, karena begitu rapih begitu. Karena kan ya aku tidak mau detail dengan hal yang seperti ini pada umumnya. Orang yang melakukan hal seperti ini kan kesannya kayak acak-acakan lah dan sebagainya. Bahkan kalian juga tahu, salah satu karakteristik ADP ini adalah orangnya perfeksionis. Istrinya, Pita, lewat kuasa hukum mengatakan bahwa adalah hal aneh ketika melihat di kamarnya ADP di lantainya itu ada kayak celana, ada kayak kain yang terjatuh di lantai. Itu jarang banget terjadi sama ADP karena dia orangnya perfeksionis, menaruh sesuatu pasti pada tempatnya. Termasuk juga dengan lampu kamar mandi yang biasanya kalau dia itu ada di kamar, itu biasanya akan dihidupkan. Tetapi itu tidak terjadi pada malam kejadian. Itu sebenarnya sudah menjadi petunjuk ya bahwa ada beberapa hal yang di luar kebiasaannya. Apakah itu karena ada orang lain di dalam, makanya terjadi peristiwa seperti itu, kan ADP-nya nggak bisa mengontrol semuanya. Oke, bagian berikutnya adalah tentang hasil otopsi. Nah, hasil otopsi poinnya sudah pernah kita bahas terkait dengan kayak memar berwarna kebiruan. Yang paling signifikan buat aku pribadi yang heran adalah memar berwarna kebiruan di lengan kanan. Yang lengan kanan itu. Kalau yang untuk bibir atau daerah lainnya, mungkin itu adalah proses pada saat orang berpulang. Tetapi yang lengannya ini gitu loh, penyebabnya apa? Penjelasan sementara dari tim otopsi atau penyidik pada saat rilis beberapa waktu lalu karena
almarhum itu sempat memeluk tembok yang cukup lama dan dugaannya itu yang ngebuat biru-biru. Tetapi apakah bisa percaya begitu aja? Karena nggak semua orang berpikir bahwa tembok tersebut mampu membuat luka biru-biru sepanjang itu di lengan kanannya. Oke, itu adalah poin yang dibawa oleh kuasa hukum dan juga keluarga pada saat rapat dengar pendapat di Komisi 13 DPR RI hari ini. Nah, di poin berikutnya ada hasil riksa toksologi sampel organ dalam ADP. Nah, poinnya adalah ini ada paracetamol dan juga chlorpheniramine maleate atau CTM lah ya. Paracetamol pertama, normalnya adalah 500 sampai 1000 mg per kali konsumsi. Maksimalnya 4000 mg per hari. 8 tablet kali 500 mg. Oke. Toksik mulai dari 7.500 sampai 10.000 mg, 15 sampai 20 tablet. Oke. Kalau sudah sampai ke otak dan ginjal, artinya dosisnya di atas batas normal. Perkiraan kasar minimal belasan butir, sekitar 15-20 butir yang dikonsumsi pada saat malam hari itu. Karena kalau sudah ditemukan di otak, empedu, limpa, hati, otak lah yang paling utama tersebut, artinya kadarnya sudah tinggi banget. Itu adalah salah satu indikasi untuk melihat secara saintifik berapa kadarnya. Cuma dari penyidik kayaknya belum pernah ya aku dengarkan memberikan statement ada berapa miligram yang ditemukan di jaringan-jaringan tubuh manusia tersebut. Yang kedua adalah CTM, normalnya 4 mg per tablet, maksimal 24 mg per hari, itu berarti 6 tablet. Gejala overdosis biasanya muncul di atas 30 sampai 40 mg atau 8 sampai 10 tablet kalau dikonsumsi sekaligus. Kalau sampai ada di darah, hati, ginjal, empedu, urin, berarti dosisnya tinggi sekali. Perkiraannya ini sekitar 20 tablet. Nah, kesimpulan dari tim kuasa hukumnya adalah begini. Berdasar hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti, dapat disimpulkan bahwa ya, barang bukti otak terdeteksi di paracetamol, dan yang lain-lain CTM terdeteksi juga di bagian-bagian tubuh yang lainnya yang mengindikasikan jumlahnya dalam batas yang tidak wajar. Belasan bahkan puluhan sekali dikonsumsi. Ngeri ya untuk bagian tersebut. Nah, bagaimana dengan hasil psikolog forensik? Jadi, psikolog forensik hanya dilakukan kepada 4 orang saksi. Menurut kuasa hukum, pertama adalah Farah Dwi Kandini, rekan kerja, Dion Michael Sianipar, rekan kerja, Tony Wibawa, atasan korban, dan Meta Ayu Puspitantri, istri korban. Nah, pemeriksaan psikolog forensik dilakukan mulai tanggal 13 Juli sampai 25 Juli, 13 hari, dengan hasilnya, pertama, racun tertinggi menjadi kepergian Daru mengarah pada ya karena keinginan diri sendiri. Pada Daru ditemukan ciri kepribadian perfeksionis dan gejala-gejala yang mengarah pada ya depresi lah, karena ada gejalanya dinilai sudah lebih dari 2 tahun. Terlalu dini sih menurut aku untuk bagian ini, karena kan mereka menggunakan data-datanya dari eksternal ya. Metode yang dipakai oleh tim dari psikolog forensik adalah metodenya kualitatif. Artinya melihat data-data tulisan, wawancara, jadi itu nggak terlalu boleh dibilang data primer, tapi adalah data sekunder, data kedua, kecuali ngomong langsung sama orangnya atau ada sesuatu hal yang primer gitu. Jadi dinilai dari kekuatannya menurut aku harusnya tidak bisa punya bobot poin yang tinggi. Meski demikian, terdapat beberapa faktor resiko psikologi baik dari dalam maupun dari luar lingkungan yang meningkatkan resiko tersebut. Ya, kehilangan makna hidup dan merasa lelah untuk menjalani kehidupan. Kayaknya banyak yang mengalami seperti ini. Kadang juga kita kalau manusia dewasa di quarter life crisis juga kadang kita bertanya ya, apa sih tujuan hidup kita? Kok hidup kita begini-begini aja? Kan hal yang manusia ya, itu bisa berpengaruh karena lingkungan atau karena sesuatu hal yang sedang kita alami. Nah, karakteristik diri yang perfeksionis itu diakui dalam keterangannya psikolog forensik, tetapi kenapa temuan ini tidak menjadi petunjuk bahwa dengan orang yang perfeksionis, apakah mungkin dia meletakkan hal-hal yang kayak celana atau benda-benda lainnya di lantai begitu aja? Itu sih harusnya tergantung sudut pandang mau lihatnya ya. Justru ngelihatnya ini bisa menjadi peluang untuk masuk ke unsur pidana. Seharusnya seperti itu. Oke.
Sementara itu juga teman-teman, ada beberapa hal, apa ini, CCTV lah, kita bahas yang CCTV. Kalau psikolog forensik mohon maaf, karena datanya adalah data sekunder ya, bukan data primer, jadi nggak perlu kita, bagi aku nggak perlu terlalu dikonsider ya. Mohon maaf, tidak bermaksud merendahkan. CCTV, beberapa hal yang masih janggal untuk keluarga almarhum adalah pemaparan CCTV. Paparan CCTV yang kurang lengkap, di mana jika ditarik kesimpulan dari pers, dokter yang melakukan baik visum atau otopsi menjelaskan mengenai waktu kepergian ADP adalah 3-8 jam setelah visum luar, di mana ADP dibawa dan jenazah sampai di RSCM sekitar pukul 12.40 sampai pukul 13.00. Jika diambil asumsi paling lama 8 jam sebelum visum luar, dapat dikatakan ADP meninggal kurang lebih adalah sekitar pukul 4 sampai 5 karena ADP ditemukan tidak bernyawa pukul 7.30 pagi. Nah, sepengetahuan aku waktu aku dengar di rilis beberapa waktu lalu oleh dokter forensiknya bilang dihitungnya adalah dari menit berapa? 1.55 ya, pada saat berada mau proses masuk ke visum bagian dalam. Dan hitungannya memang sekitar jam 5 pagi lah kurang lebih. Ya, kalau untuk waktu kematian itu kita nggak bisa tahu yang secara spesifik ya. Beberapa dokter otopsi aku sempat tanyakan, bisa nggak sih kita tahu waktu kepergian seseorang itu exactly waktunya jam berapa, menit ke berapa? Oh, nggak bisa. Kita hanya bisa mengira-ngira adalah jam berapa. Kadang ada perbedaan, apa ya, tingkat toleransi kalau beda 1 sampai 5 jam itu masih oke-oke aja. Jadi menurut aku memang waktu-waktu ini juga masih cukup oke lah, tingkat errornya lah. Kalau riset kan juga ada tingkat errornya tuh berapa sih? 0,5 tuh masih oke kan? Nah, Pak Siswanto sempat mengetuk pada pukul 05.00 sampai 05.30. Dalam hal ini berarti jam tersebut merupakan jam yang sangat penting untuk dapat dilihat atau dipaparkan karena waktunya vital dalam meninggalnya ADP. Ya, kalau ini memang betul ADP meninggal jam 5 pagi, artinya itu kok mepet banget, bertepatan banget dengan kedatangan Pak Siswanto pada saat ngetok-ngetok itu yang alibinya adalah karena disuruh dari istrinya untuk melihat kondisi. Dan keluarga sama sekali tidak mendapatkan paparan CCTV dari semua titik yang ada di kosan di jam tersebut, yang mana paparan tersebut seharusnya bisa menjadi bukti konkret dan vital untuk kasus ini. Ya, ini salah satu poin yang sudah kita bahas sih teman-teman. Bahkan juga dengan itu maka dari pihak keluarga minta kuasa hukum concern fokus meminta akses kepada polisi untuk menampilkan dan menguji ulang paparan CCTV tersebut. Kan kalau kita lihat di tayangannya Dipo Investigasi itu ada 2 CCTV yang nggak berfungsi ya. Pertama itu di depan kamar dan yang kedua itu di depan pintu masuk yang menggunakan card. Katanya kan di Kompas TV dibilang bahwa sudah bisa diambil CCTV-nya, tapi pada saat di copy itu nggak berhasil. Ya, kemungkinan besar memang sistemnya rusak atau mungkin tersambar petir ya. Kan lagi musim hujan, kita nggak tahu kondisinya seperti apa. CCTV di atas kamar almarhum ADP, pintu masuk akses ke arah taman, dan banyak beberapa CCTV yang kesannya kok tidak berbunyi banyak. Ya, keterangan penyidikan dikatakan bahwa dari ribuan capturean tidak ada indikasi kecurigaan dan juga orang masuk ke sana. Pemeriksaan saksi dan juga hal-hal lainnya yang paling nyata yang terbaru adalah ini teman-teman yang di tanggal 13 September 2025 ya. Kondisi makam yang ditaburi bunga secara lurus oleh orang tidak dikenal. Ini juga subjektif kan sebenarnya, apakah ini adalah hal yang wajar atau tidak, dan siapakah yang menaburi tersebut. Apakah mungkin ada sahabat dekatnya ADP yang datang ke Jogja tetapi tidak mau memberitahu keluarga? Atau ini sebuah ada pesan yang kesannya kayak mengancam pihak keluarga? Karena kan dari pihak keluarga juga minta LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk memberikan perlindungan kepada 6 orang, termasuk istri, anaknya, dan juga orang tua dari ADP. Sementara itu dulu bisa aku update terkait dengan beberapa rangkuman dari rapat dengan Komisi 13 DPR RI. Mudah-mudahan kasus ini segera terbongkar, dan apakah kalian masih ada di tim yang yakin ini ada unsur pidana, atau bahkan sekarang kalian malah yakin kayaknya memang nggak ada unsur pidananya. Coba
Kasih komentar kalian di kolom video ini dan apa alasannya. Siapa tahu ini bisa menjadi salah satu insight bagi tim penyidik apa yang sebenarnya terjadi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.